Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ari Saputra dengan NIM 2210843021. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna atau Posyantek di Nagari Rambatan. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Rozida Teno Putri Hanida, SIP MPA, dan juga Ibu Widya Cancer Rusnita SAP MAP. Selanjutnya yaitu bab satu latar belakang. Sektor pertanian adalah salah satu perekonomian pada pedesaan. Permasalahan pertanian dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya biaya operasional pertanian diakibatkan sebagian petani masih menggunakan metode tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 yang mengamanatkan pembentukan Posyantek, Posyantek berfungsi sebagai wadah alih teknologi, fasilitasi, pemetaan kebutuhan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Pengelolaan Posyantek memerlukan mitra dari sektor lain seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintahan Nagari Rambatan masih belum optimal dalam berkolaborasi dengan Posyantek. Dan mitra Posyantek seperti pertemuan tatap muka yang tidak berjalan dengan konsisten, lemahnya transparansi antar mitra Posyantek, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyantek masih rendah. Selanjutnya yaitu fenomena empiris dan teoritis dalam penelitian ini. Fenomena fenomena empiris terlihat dari kondisi yaitu ketimpangan keaktifan dan kinerja Posyantek Nagari Rambatan. Hal ini disebabkan Posyantek Nagari Rambatan masih meniru atau memodifikasi alat dari daerah lain. Rendahnya keterlibatan masyarakat juga disebabkan karena masyarakat masih bersikap pasif dan bertani secara tradisional dan belum memahami penerapan teknologi tepat guna. Selain itu, tidak adanya agenda tatap muka dan transparansi antar mitra Posyantek juga menyebabkan Posyantek tidak berjalan dengan baik. Lemahnya inisiatif dari pemerintah nagari juga menyebabkan proses kolaborasi terhadap Posyantek Nagari Rambatan masih tertinggal dari Posyantek Nagari lainnya. Fenomena teoritis dari penelitian ini melihat bagaimana interaksi mikro dari kondisi awal, desain institusi, dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaboratif, mempengaruhi keberhasilan kolaboratif governance. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kolaboratif governance dalam pengelolaan pos pelayanan teknologi negari Rambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kolaboratif governance dalam pengelolaan pos pelayanan teknologi di negari Rambatan. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Manfaat praktisnya yaitu memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih sinkron agar kolaborasi selaras dengan pengelolaan Posyantek di Nagari Rambatan. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga studi penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu oleh John Freddy Hahuri tahun 2025 dengan judul Collaborative Governance Guna Efektivitas Pemerintahan Kelurahan Singkwang, Kecamatan Singkang. Selanjutnya yaitu oleh Kadek Bagus Rama Iswara Milandika, I Putu Darmanu Yudarta, Idewa Ayu Putri Wirantari tahun 2024 dengan judul penelitian Collaborative Governance dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kemasan. Dan studi penelitian relevan yang ketiga yaitu Dimas Lukito dan Kusuma Aroza tahun 2018 dengan judul penelitian Collaborative Governance dalam studi
tentang kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya teori penelitian. Penelitian ini menggunakan teori kolaboratif governance oleh Chris Ansel dan Alison Engas tahun 2008. Teori ini terdiri dari 4 variabel, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan yang terakhir proses kolaboratif. Adapun skema pemikiran dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Yang pertama yaitu kolaboratif governance. Kolaboratif governance adalah tata kelola pemerintahan yang melibatkan para pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah kebijakan publik. Selanjutnya yaitu pengelolaan. Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya publik untuk merumuskan dan mengimplementasikan serta mengevaluasi kebijakan. Yang ketiga yaitu Posyantek, lembaga pelayanan sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat di tingkat nagari, yang berfungsi sebagai pusat informasi alih teknologi dan pendampingan dalam penerapan TTG untuk memajukan sektor pertanian lokal. Berikut adalah definisi operasional dari teori teori Ansel and Gas. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga observasi. Selanjutnya yaitu teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Bab 3 yaitu yang selanjutnya yaitu metode penelitian, proses penelitian, rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana sejak awal hingga tahap akhir, meliputi perumusan masalah, penentuan informan, pengumpulan data, serta analisis data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok, yaitu Wali Nagari Rambatan, Posyantek Nagari Rambatan, bengkel, bank sampah, serta masyarakat Nagari Rambatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk satu tema yang sama. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.